他是我爹，果然是陈有涯。Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Oke, saya balas ya. Baru pacaran digerebek Hansip, dipaksa makan buah kedondong. Kalau ada yang punya kisah senasib, ceritain di komentar dong. Oke. Apa kabarnya beretaan warga Nobar? Sehat-sehat selalu ya kalian semua. Masih bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Taichi Beast Mount yang dirilis pada tahun 2022. Nah, bagi kalian yang suka dengan film kungfu seperti Pak RT, film ini pasti akan sangat menghibur. Apalagi ceritanya mengandung banyak jurus bela diri yang tidak kalah sakti dari Gus Samsudin dan bolo-bolonya. Oh, tenang. Film ini menceritakan tentang seorang bocil yang berambisi menjadi ahli kungfu terkuat demi menghabisi para penjahat yang telah membantai keluarganya. Dan untuk mewujudkan keinginannya, dia harus mencari sebuah batu sakti yang bisa memberinya kekuatan tak terbatas. Namun dia harus melawan puluhan makhluk raksasa yang menjaga batu tersebut. Bisakah dia melakukannya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Taichi Beast Mount. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pendekar wanita dari klan Taiji bernama Yanra yang sedang mengenang masa kecilnya bersama keluarga. Sayangnya semua itu tidak berlangsung lama karena ada 6 klan yang membantai klan Taiji demi mencari sebuah batu pusaka. Konon katanya batu tersebut mampu memberi kekuatan tak terbatas bagi siapapun yang memilikinya. Setelah pembantaian itu, semua orang di klan Taiji tewas kecuali Yanra dan sahabatnya yang bernama Chen. Dia adalah anak sekaligus keturunan terakhir dari pemimpin Taiji. Sambil merenung, Yanra kemudian memainkan suling pemberian Chen yang tiba-tiba membuat pemuda ini teringat kembali dengan pembantaian tersebut. Melihat Chen yang panik, Yanra pun berusaha menenangkannya. Sebenarnya mereka sedang menunggu seorang ketua klan dari Mulou. Menurut mereka berdua, dia adalah salah satu dalang dari pembantaian klan Taiji. Di sini mereka sudah menculik bayi si ketua untuk memancing kedatangannya. Dan tidak lama setelah itu, orang yang dia tunggu-tunggu akhirnya datang. Ketua sekte ini adalah Monan yang terkenal kejam dan bengis. Dan kali ini dia membawa pasukan kelelawar untuk menyerang Chen dan Yanra. Kalau zaman dulu nyembur api jadi jurus buat melawan musuh, zaman sekarang cuman buat trik ngamen di lampu merah. Monan pun mengerahkan pasukan untuk menangkap Yanra dan Chen yang berlari ke dalam kuil bekas. Rupanya kuil tersebut adalah peninggalan dari klan Taiji yang kini sudah rusak total. Di sisi lain, Chen dan Yanra berpencar untuk menjebak Monan di dalam kuil. Lalu ketika ketua klan itu masuk, mereka berdua pun langsung mengeluarkan semua jebakannya. Setelah menyerang Monan secara bertubi-tubi, Chen mengatakan kalau dia tidak pernah menculik bayinya dan dia hanya menggunakan boneka untuk memancingnya. Mendengar itu, Monan pun semakin murka dengan tindakan pendekar muda tersebut. Dia lantas bertanya tentang identitas Chen yang sebenarnya dan kenapa dia melakukan semua ini.
Di sini, Chen menjelaskan kalau dia adalah keturunan terakhir dari klan Taiji yang selamat dari pembantaian. Dan sejak saat itu, dia berlatih keras untuk menjadi pendekar hebat agar bisa membalaskan dendam dan membunuh Monan si dalang pembantaian. Apalagi ibunya tewas ketika sedang hamil tua. Seketika, Monan pun meminta maaf atas pembantaian yang dilakukan 18 tahun lalu karena sebenarnya dia tidak pernah berniat untuk melakukan pembantaian. Namun saat dia hendak menjelaskan kejadian sebenarnya, tiba-tiba rupanya pendekar wanita ini adalah Moja yang merupakan anak kedua Monan. Dan menurut kabar yang beredar, dia dijuluki sebagai pedang darah magnet karena mampu mengendalikan berbagai jenis logam. Di tempat ini dia datang untuk menyelamatkan ayahnya sekaligus mengalahkan Chen yang ternyata sudah cukup terkenal di kalangan para pendekar muda. Tanpa pikir panjang, Chen pun menantang Jia untuk berduel. Akan tetapi pendekar wanita itu membawa pasukan dan sialnya lagi pasukan tersebut berhasil menangkap Yanra. Selain itu, Jia ternyata juga mengajak kakaknya yang bernama Zhang untuk ikut mengepung Chen dan Yanra. Namun di tengah situasi yang menegangkan ini ada makhluk aneh yang menyerang pasukan Monan. Seketika, semua orang yang ada di sana langsung panik dan waspada dengan keadaan sekitar. Di sini, Chen meminta Yanra untuk tidak bergerak karena makhluk bawah tanah itu bisa membaca gerakan kaki. Sedangkan Jia dan pasukannya malah menantang makhluk tersebut. Ketika Jia dan Zhang sibuk melawan makhluk bawah tanah, Chen dan Yanra memanfaatkan celah ini untuk mencari tempat yang aman. Sebagai orang yang pernah tinggal di kuil Taiji, mereka tidak kesulitan untuk mencari tempat persembunyian. Mereka lalu masuk ke dalam sebuah goa, kemudian beristirahat sejenak di sana. Sambil menunggu situasinya aman, Yanra bertanya-tanya tentang makhluk aneh tersebut. Mendengar hal itu, Chen jadi ingat dengan cerita yang dia dengar sewaktu kecil. Menurut mendiang orang tuanya, kuil ini dibangun sebagai tempat untuk menyimpan batu Taiji yang diincar oleh klan lain. Dan konon katanya batu sakti itu dijaga oleh puluhan makhluk raksasa. Jadi siapapun yang ingin menguasai batunya, maka orang tersebut harus bisa mengalahkan semua makhluk yang ada. Tapi hingga saat ini belum pernah ada yang bisa melakukannya. Bahkan semua orang yang masuk ke dalam goa rahasia itu tidak pernah bisa keluar lagi. Saat sedang bercerita, Chen tiba-tiba mendengar suara yang aneh dan tidak lama kemudian ada seorang bapak-bapak yang masuk ke dalam goa. Awalnya dia mengira kalau bapak-bapak ini adalah komplotan Monan, tapi ternyata dia adalah Cao yang tidak lain adalah pamannya sendiri. Melihat itu, Chen pun sangat terkejut karena mengira kalau sang paman sudah meninggal dalam pembantaian. Sayangnya, mereka tidak punya waktu untuk bernostalgia sebab makhluk-makhluk di bawah tanah mulai terganggu. Di waktu yang sama, Jia dan Zhang masuk ke dalam kuil untuk mengamankan ayah mereka yang masih terjebak di sana. Tapi sesampainya di sana, Monan sudah terbaring di atas batu dengan kondisi yang terluka parah. Awalnya, kakak beradik ini mengira kalau ayah mereka diserang oleh makhluk bawah tanah. Tapi ternyata bekas luka di tubuhnya sudah membeku. Dan menurut Jia, luka tersebut berasal dari Chen yang menguasai jurus tapak dingin. Dan berdasarkan kabar yang dia tahu, jurus itu hanya dikuasai oleh pendekar-pendekar yang jahat. Sebelum membalas perlakuan Chen, dia pun memutuskan untuk mengurangi rasa sakit di tubuh ayahnya. Karena jika tidak, maka Monan akan tewas dalam waktu 7 jam. 这样只能暂时压制寒毒，若无解药，
师傅， Di sisi lain, Cao mengajak Chen dan Yanra pergi ke sebuah tempat lalu memperlihatkan sebuah logam yang berisi teka-teki. Kemudian dia meminta Chen untuk menyelesaikan teka-tekinya agar dia bisa terlindung dari makhluk-makhluk buas. Sebagai penerus klan Taiji, Chen pun bisa menyelesaikan teka-teki itu dengan cukup mudah karena dia pernah diajarkan oleh mendiang ayahnya. Setelahnya logam tadi terbuka layaknya pintu. Dan siapa sangka benda itu adalah pintu rahasia menuju kuburan binatang buas alias tempat penyimpanan batu Taiji. Melihat Chen dan Yanra yang terkejut, Cao pun akhirnya menceritakan kehebatan batu sakti tersebut. Akan tetapi, batu ini tidak boleh dikuasai oleh orang sembarangan supaya tidak disalahgunakan. Sayangnya, klan lain tetap ngotot ingin memiliki batu Taiji hingga terjadilah pembantaian yang sangat brutal. 你爹自然不肯说呀，这腿也瘸了，血流成河呀！ Setelah Cao menceritakan kembali tentang pembantaian keluarganya, kemarahan dalam diri Chen kembali mendidih. Dan sekarang satu-satunya pikiran yang ada di kepalanya adalah balas dendam. Namun sebelum keponakannya membrutal, Cao memutuskan untuk memberikan sebuah peta batu Taiji kepadanya. Dengan peta tersebut, Chen bisa menemukan batunya dan menyerap semua kekuatannya. Selain memberikan peta, dia juga mengangkat sang keponakan sebagai ketua klan Taiji yang baru. Karena setelah pembalasan dendam ini selesai, dia ingin mengajaknya untuk membangkitkan kembali klan yang sudah hilang itu. Di sisi lain, Yanra tidak setuju dengan ide Cao dan melarang Chen untuk mencari batu Taiji, sebab menurut aturan dari para leluhur, mereka dilarang menyentuh benda tersebut. Tapi meskipun begitu, Chen tetap masuk ke dalam goa rahasia. 现在我就是掌门。 小心点儿！ Akhirnya, Yanra pun terpaksa ikut ke dalam goa untuk memastikan sahabatnya itu tidak tewas di dalam sana. Sesampainya di dalam, mereka menyusurinya secara perlahan dan hati-hati. Selain itu, Cao juga mengingatkan mereka berdua bahwa tempat ini dipenuhi banyak makhluk buas dan jebakan yang dibuat oleh nenek moyang. Chen lalu membuka peta untuk mencari letak batu Taiji. Namun ketika sedang membaca petanya, Jia tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya. 交出来！磨难天罪有应得，哪有什么邪恶？ Di tengah pertarungan, Zhang dan anak buahnya datang untuk mengepung Chen. Tidak hanya itu, Jia juga merebut peta yang dipegangnya dan dia tidak akan membiarkannya menguasai batu Taiji sebelum memberikan penawar racun untuk menyembuhkan ayahnya. Karena sebagai pemilik jurus tapak dingin, hanya Chen yang bisa memulihkan luka di tubuh Monan. Tapi di saat mereka sedang cekcok, tanah di dalam goa kembali bergetar. Dan tidak lama kemudian muncul seekor siput raksasa yang langsung menyerang mereka semua. Untungnya, Chen dan Yanra mampu menghindari serangan binatang tersebut. Namun, rintangan tidak berhenti di situ saja, karena masih ada banyak binatang buas yang bisa muncul kapanpun. Jadi mau tidak mau, Chen harus segera menemukan batu Taiji sebelum tewas dengan sia-sia. Tidak berselang lama, Jia menghampiri mereka berdua dan bertanya kenapa Chen menyelamatkan dirinya dan juga Zhang, padahal dia memiliki dendam kepada ayahnya. Mendengar pertanyaan itu, Chen pun mengatakan kalau dia hanya dendam kepada Monan, bukan kepada anaknya. Meskipun begitu, Jia dan Zhang merasa gengsi untuk berterima kasih, apalagi mereka masih curiga kalau Chen adalah orang yang membuat ayahnya koma. Lalu di saat Jia hendak meminta penjelasannya, mereka lagi-lagi diserang oleh siput raksasa.
Setelah mengalahkan siput itu, Chen mengambil peta batu Taiji yang terjatuh dari tangan Jia. Kemudian, dia langsung berlari untuk mengambil batu tersebut. Tapi sialnya, dia diserang oleh seekor pendekar gembel yang juga menginginkan petanya. Karena kewalahan, si gembel pun melarikan diri. Sontak, Chen langsung mengejarnya hingga sampai ke sarang laba-laba raksasa. Dan entah bagaimana, si gembel menghilang begitu saja. Bahkan, dia juga meninggalkan petanya di sana. Tidak lama setelah itu, Yanra dan Chao menyusulnya ke tempat itu. Namun ketika mereka hendak membaca petunjuk di peta, Jia dan pasukannya kembali mengepung. Di sini mereka kembali bersitegang hingga Zhang ingin membunuh Chen. Hanya saja Jia melarangnya karena yang bisa menyembuhkan ayahnya adalah pendekar Taiji tersebut. Selain itu, dia juga membutuhkan batu Taiji untuk memulihkan kekuatan sang ayah setelah sembuh nanti. Alhasil, dia dan Chen pun sepakat untuk berdamai sampai mendapatkan batu Taijinya. Tapi masalahnya, sekarang mereka harus melewati jaring laba-laba raksasa tanpa mengganggu makhluk satu ini. Karena dari semua binatang buas yang ada di dalam goa, laba-laba raksasa adalah salah satu yang terkuat. Bahkan, dia juga sering memakan siput raksasa sebagai camilan. Sebagai orang yang bisa membaca peta, Chen pun memutuskan untuk membuat rute di jaring laba-laba. Tapi sialnya, dia tidak sengaja membangunkannya. Setelah mengalahkan siput itu, Chen mengambil peta batu Taiji yang terjatuh dari tangan Jia. Kemudian, dia langsung berlari untuk mengambil batu tersebut. Tapi sialnya, dia diserang oleh seekor pendekar gembel yang juga menginginkan petanya. Karena kewalahan, si gembel pun melarikan diri. Sontak, Chen langsung mengejarnya hingga sampai ke sarang laba-laba raksasa. Dan entah bagaimana, si gembel menghilang begitu saja. Bahkan, dia juga meninggalkan petanya di sana. Tidak lama setelah itu, Yanra dan Chao menyusulnya ke tempat itu. Namun ketika mereka hendak membaca petunjuk di peta, Jia dan pasukannya kembali mengepung. Di sini mereka kembali bersitegang hingga Zhang ingin membunuh Chen. Hanya saja Jia melarangnya karena yang bisa menyembuhkan ayahnya adalah pendekar Taiji tersebut. Selain itu, dia juga membutuhkan batu Taiji untuk memulihkan kekuatan sang ayah setelah sembuh nanti. Alhasil, dia dan Chen pun sepakat untuk berdamai sampai mendapatkan batu Taijinya. Tapi masalahnya, sekarang mereka harus melewati jaring laba-laba raksasa tanpa mengganggu makhluk satu ini. Karena dari semua binatang buas yang ada di dalam goa, laba-laba raksasa adalah salah satu yang terkuat. Bahkan, dia juga sering memakan siput raksasa sebagai camilan. Sebagai orang yang bisa membaca peta, Chen pun memutuskan untuk membuat rute di jaring laba-laba. Tapi sialnya, dia tidak sengaja membangunkannya. Berkat bantuan Jia dan Yanra, Chen akhirnya mampu menghindari laba-laba raksasa. Dan setelah membuat rutenya, dia langsung menyuruh yang lain untuk menyusulnya ke seberang jaring. Saat semua orang sudah melewati rutenya, Yanra justru berhenti di tengah-tengah gara-gara sulingnya terjatuh di atas jaring. Dan karena sulingnya sangat berharga, dia pun berusaha mengambilnya apapun yang terjadi. Tapi sialnya, dia justru membuat laba-laba raksasa marah besar. Meskipun sudah menyelamatkan Yanra, Chen memutuskan untuk mengalahkan laba-laba itu agar tidak menghalangi jalannya lagi. Dengan mengerahkan seluruh teknik kungfunya, dia nekat melawannya seorang diri.
Setelah berhasil keluar dari sarang laba-laba, Chen marah-marah kepada Yanran karena terlalu memikirkan sulingnya hingga membahayakan orang lain. Mendengar itu, wanita ini pun hanya bisa meminta maaf. Di lain pihak, Jia tampak kesakitan setelah terkena semburan laba-laba yang ternyata mengandung racun. Yanra yang merasa bersalah pun langsung mengobatinya dengan tanaman herbal. Di sini, mereka berdua akhirnya akrab dan saling menceritakan kisah masing-masing. Selain berbincang, Yanra juga berterima kasih sebab Jia ikut menolongnya tadi. Kemudian, Jia bertanya kenapa Chen yang terlihat baik hati bisa menguasai jurus tapak dingin yang biasanya dimiliki oleh pendekar jahat. Mendengar itu, Yanra pun berkata kalau Chen bukan pengguna jurus itu. Dan menurutnya tidak ada satupun anggota klan Taiji yang memiliki jurus tapak dingin. Di sela-sela percakapan terdengar suara orang bertarung. Ternyata pendekar gembel muncul dan kembali menyerang Chen. Sayangnya pendekar gembel itu berhasil melarikan diri, padahal Chen hampir bisa menghabisinya. Di sini, si gembel meninggalkan sebuah jejak yang sangat mirip dengan jurus tapak dingin. Dari sini, Jia menduga kalau pendekar itu adalah orang yang telah menyerang ayahnya. Alhasil, dia pun langsung mencari tempat persembunyiannya untuk membalas dendam dan mengambil peta yang dia rebut. Sementara itu, Yanra justru memiliki pendapat lain. Menurutnya, orang yang menguasai tapak dingin adalah Chow sebab tangannya sangat dingin. Sedangkan si pendekar gembel tidak mungkin memiliki jurus semacam itu, apalagi dia kelihatan tidak waras. Mendengar ucapan Yanra, Chen pun tidak terima pamannya dituduh sebagai pendekar yang jahat. Akhirnya, dia pun menyuruhnya untuk pulang dan tidak ikut campur dalam pencarian batu Taiji. Singkat cerita, Chen dan yang lain sampai di sebuah tempat yang cukup luas. Rupanya pendekar gembel sudah menunggu di sana. Dan sebagaimana perkataan Yanra, orang ini memang tidak waras alias gila. Dengan sisa kewarasan yang dia miliki, si gembel bercerita kalau dia sudah berada di goa itu selama 18 tahun. Namun hingga saat ini, dia tidak pernah menemukan batu Taiji. Dan setelah menceritakan hal tersebut, dia tiba-tiba tantrum dan kembali membrutal. Lah, bisa-bisanya ada orang gila di dalam sini. Orang waras aja pada mati diserang binatang buas. Ini orang gila masih hidup aja. Di titik ini, Chen dan kawan-kawan pun merasa lelah dengan kelakuan si gembel. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengabaikannya. Kemudian Chen membuka peta dan berusaha memecahkan teka-teki yang ada di dalamnya. Berdasarkan petunjuk di peta, tempat yang dia injak sekarang adalah lokasi batu Taiji. Tapi anehnya, dia tidak menemukan apapun di sana. Dan setelah berpikir cukup lama, dia baru sadar kalau tempat ini membentuk simbol yin dan yang. Mendengar hal tersebut, si gembel pun langsung menggali bagian tengah di simbol itu. Tidak disangka-sangka dia menemukan sebuah gundukan batu. Tapi tidak lama setelahnya, cahaya bulan berubah menjadi merah dan tiba-tiba... Rupanya benda yang mencuat itu adalah bola raksasa yang melindungi batu Taiji. Namun, bola ini bisa bergerak dan mengandung racun mematikan. Di sini, pendekar gembel dan Zhang terkena serangannya dan langsung terpapar racun tersebut. Di sela-sela kekacauan, Chen melihat sebuah keanehan di dalam bola raksasa itu. Dan pada akhirnya, dia nekat melawannya sendirian untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Setelah bolanya terbelah, Chen terkejut karena isinya adalah sepasang tikus raksasa. Menurut penjelasan Chow, salah satu tikus tersebut telah menelan batu Taiji. Jadi, Chen harus membelah perutnya sebelum binatang itu mengamuk. Akan tetapi, tikus yang akan dia belah sedang hamil. Dan tentunya,
Hal ini mengingatkannya pada mendiang sang ibu yang tewas saat mengandung bayi. Di saat Chen sedang bimbang, Yanra masih berada di dalam goa sambil memikirkan tentang pemilik jurus tapak dingin. Kemudian, dia melihat jejak telapak tangan Chow di atas batu yang memiliki suhu seperti es. Dari sini, dia menyimpulkan kalau si paman adalah pemilik jurusnya. Tanpa pikir panjang lagi, dia pun memberitahu semua orang. Dan benar saja, ternyata Chow memang menguasai jurus tapak dingin. Selain itu, dia juga memiliki niat jahat untuk memiliki batu taiji demi menguasai dunia perkungfuan. Di sini, dia juga mengaku bahwa orang yang menjadi dalang pembantaian adalah dirinya, bukan Monan atau klan lain. Dan semua itu dia lakukan karena merasa iri dengan ayah Chen yang dipilih sebagai pemimpin klan. Padahal secara ilmu, dia juga layak untuk dipilih. Masalahnya, dia tidak memiliki garis keturunan dari marga Chen sehingga tidak mungkin bisa menjadi pemimpin. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengadu domba klan lain agar membantai seluruh anggota Taiji. Bahkan dia tega membunuh ibu Chen yang merupakan kakak kandungnya sendiri. Lalu setelah membacot cukup lama, Chow pun menghajar Chen dan Yanra. Melihat kematian sahabatnya, Chen merasa bersalah karena tidak bisa menolongnya. Di sisi lain, Chow yang sudah merasa menang akhirnya mengambil batu taiji di dalam perut tikus raksasa. Dan tentu saja kekuatannya langsung bertambah ratusan kali lipat. Tapi sebelum dia pergi dengan kekuatan itu, salah satu tikus mengamuk dan menyerangnya saat itu juga. Di lain pihak, Zhang membawa Jia ke tempat yang aman agar tidak dibunuh oleh Chow. Namun sebagai seorang pendekar, dia tidak akan membiarkan si jamet menguasai dunia dengan sifat jahatnya. Alhasil dia pun nekat mengajak Chow berduel 1 lawan 1. Naasnya, dia harus tewas di tangan pendekar jahat tersebut. Dan tentunya hal ini membuat Jia semakin larut dalam kesedihannya. Di sisi lain, pendekar gembel baru saja sadar setelah pingsan cukup lama. Tapi anehnya, dia sudah tidak gila lagi setelah terkena serangan bola raksasa tadi. Kemudian dia menolong Chen yang tampak sedang sekarat. Dia lalu mengobatinya di air rendaman sakti. Intinya, dia tidak akan membiarkannya mati sebelum batu taiji ditemukan. Padahal batu tersebut sudah berada di tangan Chow. Di saat sedang mengobati Chen, dia melihat kalung yang dipakai pendekar muda ini. Dan seketika, si gembel mengingat masa lalunya yang sangat kelam. Tidak disangka-sangka, ternyata pendekar gembel adalah ayah kandung Chen alias pemimpin klan Taiji. Menyadari hal itu, dia pun langsung menjelaskan semuanya kepada sang anak bahwa dia selamat dari pembantaian. Setelahnya dia masuk ke dalam goa bersama salah satu muridnya untuk mencari batu taiji agar bisa balas dendam. Namun sayangnya muridnya terbunuh dan dia tersesat hingga menjadi gila. Tapi karena Chen tidak kunjung percaya, dia akhirnya cuci muka dan menunjukkan wajah aslinya. Loh, cuman cuci muka doang langsung jadi orang normal dan rambutnya langsung lurus. Kan harus keramas dulu, bos. Setelah anaknya percaya dengan semua ucapannya, sang ayah kemudian menjelaskan kalau sebentar lagi akan terjadi bencana besar sebab Chow telah menguasai batu taiji.
Pada dasarnya batu itu adalah sebuah segel yang mengurung jutaan makhluk buas agar tidak masuk ke dunia manusia. Jadi sekarang mereka harus menutup gerbang makhluk buas demi menyelamatkan umat manusia. Caranya, mereka harus memutar katup yang ada di dalam goa dengan teknik taiji yang mereka miliki. Tapi sayangnya meskipun berhasil menutup segelnya, sang ayah tertimpa batu besar dan tiba-tiba terjadi badai angin yang besar. Sebelum terseret angin, dia berkata kepada anaknya bahwa dia merasa senang bisa melihatnya tumbuh dewasa walaupun hanya sebentar. Lalu setelah mengatakan itu, dia mengorbankan diri demi keselamatan anaknya. Gara-gara badai angin, Chen terlempar ke alam lain yang dikuasai oleh nenek moyangnya. Di sini, dia mendengar suara dari para leluhur yang memberitahu bahwa dirinya belum pantas untuk menjadi pemimpin Taiji. Karena selama ini dia hanya memiliki ambisi untuk balas dendam hingga lupa untuk hidup sebagai pendekar pembela kebenaran. Ditambah lagi dia juga terlalu egois dan mementingkan ambisinya sendiri. Padahal Yanra membutuhkan perhatiannya sebagai sahabat. Dan pada akhirnya yang tersisa sekarang hanyalah penyesalan. Oleh karena itu para leluhur memintanya untuk menghilangkan seluruh dendam di hatinya. Ketika hatinya sudah bersih, para leluhur mewariskan kekuatan Taiji yang sangat besar ke dalam dirinya agar bisa mengalahkan Cao. Di waktu yang sama, Cao mendatangi Molan yang masih terbaring di atas batu. Beruntung Jia datang tepat waktu untuk melindungi ayahnya dan berusaha menolong ayahnya. Akan tetapi kekuatannya terlalu cetek jika dibandingkan dengan kesaktian batu Taiji. Merasa terpojok, Monan pun akhirnya memberitahu sebuah rahasia yang sangat mencengangkan sebelum ajal datang menjemputnya. Dia mengatakan bahwa Jia adalah anak yang dikandung oleh ibu Chen, atau dengan kata lain pendekar wanita ini adalah adik kandung Chen. Waktu itu, Monan tidak tega kalau harus membiarkan bayinya ikut mati di dalam perut. Oleh karenanya, dia memutuskan untuk merawat Jia sebagai penebusan dosa. Mendengar fakta tersebut, Jia pun sangat terkejut. Sebelum nafasnya habis, Monan pun memberikan sebuah kalung Taiji kepada Jia yang membuktikan kalau dia memang lahir dari keluarga Taiji. Di tengah momen yang sangat menyayat hati ini, Chen muncul dengan kekuatan barunya. Di sini, dia pun akhirnya tahu bahwa Jia adalah adik kandungnya. Namun saat dia baru mengetahuinya, Cao langsung menantangnya gelut. Alhasil, Chen pun menerima tantangan tersebut dengan jantan. Dan tanpa banyak bacot lagi, pertarungan pun dimulai.没有太极功，你驾驭不了太极石。没有什么武功能强过太极石。 Awalnya, Cao memang sedikit lebih unggul karena memiliki kekuatan batu Taiji. Tapi secara perlahan, batu itu mulai menggerogoti tubuhnya. Bahkan dia sampai botak dan tulangnya menjadi lemah sebab tubuhnya tidak kuat mengemban kekuatan batu tersebut. Melihat itu, Chen pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan batu Taiji dari tubuh Cao.太极功的最高境界，你想学吗？
Setelah Chow dimakan oleh tikus raksasa, Chen langsung mengambil batu Taiji dan bergegas untuk menyelamatkan Jia karena sebentar lagi goa itu akan segera runtuh. Tapi di saat yang bersamaan dia teringat dengan aturan leluhur di mana batu Taiji harus dikembalikan ke tempat asalnya. Karena jika tidak maka makhluk-makhluk buas akan bangkit kembali dan membantai umat manusia. Oleh karenanya dia memutuskan untuk masuk kembali ke dalam goa walaupun taruhannya adalah nyawa. Sebelum pergi dia berpamitan dengan Jia lalu meninggalkannya dalam kesedihan. Dan film pun tamat dengan sad ending. Film ini mengajarkan kita untuk mengurangi hal-hal yang instan. Karena dalam hidup semuanya butuh perjuangan. Jangan seperti Chow yang ingin menguasai dunia secara instan tapi ujung-ujungnya mati juga. Untuk kalian yang sedang mencari nafkah, tetaplah bekerja keras karena rezeki tidak datang kepada orang yang males-malesan. Ingat, yang boleh instan cuma mie dan kopi. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili komunitas pecinta Gilgas Krim mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.